Tasawuf itu di antara definisi yang saya dapatkan adalah tasfiyatul qalbi an rodaidil akhlaq, ilmu yang konsen terhadap tasfiyatul qalbi, pembersihan hati, an rodaidil akhlaqi, dari akhlak-akhlak rendah, dari akhlak-akhlak tercela. Para ulama banyak yang mengatakan bahwa belajar ilmu ini termasuk fardu ain. Dasarnya antara lain adalah adanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Kata beliau, ketahuilah di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging, ya, yang apabila dia baik, seluruh anggota badan lain akan baik. Sebaliknya kalau dia buruk, akan buruk juga anggota badan yang lain. Apa kata Nabi? Ala wahyal qalbu, itulah hati. Disayangkan sekali ada hati, ada fisik, ya. Kebanyakan manusia lebih fokus ke fisik. Banyak mengabaikan persoalan hati. Padahal paling parah ketika fisik sakit bahkan mati, ya. Ketahuilah tidak ada orang yang disiksa oleh Allah di akhirat karena penyakit fisik, masuk neraka karena penyakit jantung misalnya, itu nggak ada. Masuk neraka karena sakit kepala misalnya, itu nggak ada. Tapi kalau penyakit hati, iya. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu awalnya adalah karena mengabaikan hatinya sakit, tidak peduli, ya, bahkan tidak berasa. Ini yang saya katakan, sayang sekali manusia lebih banyak fokus ke fisik. Kalau ada orang sakit fisik, maka sekampung orang boleh tahu, ya. Ketika fisiknya mati, bahkan ramai orang takziah, ketahuan gitu kalau fisik. Nah, kalau hati yang sakit, jangankan sakit, ya, hati mati, itu jangankan orang sekampung tahu, yang bersangkutan saja sering nggak ngeh bahwa hatinya sudah mati, hatinya sedang sakit. Oleh sebab itu, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari berbaik sangka, ya, dengan bidang ilmu tasawuf ini. Karena sekali lagi ta'rifnya adalah tasfiyatul qalbi an radaidil akhlaq. Banyak ulama mengatakan sekali lagi ini adalah fardu ain. Saya kasih contoh misalnya, hati kita ini harus dibersihkan dari hal-hal yang kotor, kemudian diisi dengan sifat-sifat terpuji, ya. Seperti apa? Ikhlas, ya, yakin, sabar, juhud, qanaah, tawakal,
ilmu, khauf, roja misalnya. Itu diantara sifat-sifat terpuji. Tawadu ya. Kebalikannya apa? Sombong, takabur, ragu, bodoh, ya, buruk sangka. Ini penyakit nih. Cinta dunia, begitu. Malas dan segala macam. Satu contoh misalnya beberapa hari lalu ini terjadi ya. Ada orang mengatakan begini, kirim SMS ke saya. Dia katakan kalau khilafah tegak maka akan terjadi kekacauan. Nah, harusnya kan dibalik. Itu kenapa orang bisa SMS seperti itu? Karena isi kepalanya memang begitu. Kenapa bisa demikian? Karena hatinya memang sudah ada yang mengotori. Jadi memutar balikan fakta. Yang sebenarnya kan dibalik. Kalau khilafah tegak, ya, salah satu syariat Allah yang tajul furud, maka seluruh syariat Allah akan tegak. Yakin itu. Nah, kalau syariat Allah tegak, maka dunia akan berhenti dari segala macam bentuk kekacauan dan kerusuhan, diganti dengan perdamaian, dengan kesejahteraan, keadilan. Harusnya kan begitu. Jadi orang ini bukan cuma tidak yakin dengan kehebatan syariat Allah, bukan cuma ragu, tapi sudah sampai berani memfitnah. Kalau khilafah tegak maka dunia akan kacau katanya. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh betapa kotornya hati orang yang seperti ini pemikirannya. Ada lagi misalnya salah satu contoh hati yang kotor ya. Karena jujur itu tidak tergarap berarti dengan pelajaran tasawuf. Sombong, takabur. Takabur itu apa? Dalam takrifnya adalah batrul haq, menolak kebenaran. Bukan sekali dua kali saya mendengarkan orang ngomong begini, kalau pengen syariat Islam katanya, ya jangan di Indonesia. Kalau mau kekeh syariat Islam, ya pergi sana ke Timur Tengah katanya, jangan sampai ada di Indonesia. Nah, seperti itu luar biasa. Emang Indonesia ini punya siapa gitu? Kok sampai berani menolak hukum Allah? Menolak kebenaran yang disampaikan oleh sesama manusia saja pun itu sudah termasuk kategori sombong. Apalagi menolak sistem syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai berani ngusir, jangan ada di Indonesia katanya. Nah, ini salah satu contoh betapa begitu busuknya hati ya. Orang sampai berani mengatakan kalimat seperti itu.